Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, sahabat online. Bersama kelompok 12, saya Nur Azizah Mulyasari dan juga teman saya Cindra Wulan akan menerangkan studi statistika, yaitu perhitungan manual korelasi sederhana. Kami dari kelompok 12 akan menerangkan materi tersebut. Sebelumnya, saya akan menerangkan apa sih korelasi sederhana itu. Korelasi sederhana adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Analisis korelasi itu bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Ada berbagai macam koefisien korelasi bergantung kepada skala data dan juga kepada banyaknya variabel. Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan dapat menentukan arah bentuk positif atau negatif hubungan dari kedua variabel. Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 berada di sini ya. Ini tabel 1. Nah, nilai korelasi atau R itu bisa dilihat dari sini. Kemudian tingkat hubungannya bisa sangat kuat, bisa cukup, bisa lemah, atau sangat lemah. Kemudian ini ada nilai korelasi atau R. R sama dengan min 1 kurang dari 0 kurang dari 1. Jika R sama dengan min 1, korelasi negatif sempurna artinya terjadi hubungan bertolak belakang atau berbanding terbalik antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Contohnya yaitu variabel X curah hujan, kemudian variabel Y yaitu banyaknya orang yang keluar rumah. Jadi variabel X-nya yaitu curah hujan. Semakin tinggi curah hujan, semakin sedikit orang keluar rumah. Nah, ini berbanding terbalik. Yang dimaksud di sini korelasi negatif sempurna. Kemudian ada korelasi positif sempurna, yaitu jika R sama dengan 1, yang artinya terjadi hubungan searah atau berbanding lurus antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Contohnya variabel X yaitu motivasi belajar dengan variabel Y yaitu prestasi belajar siswa. Jika motivasi belajar siswa, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi prestasi belajar siswa tersebut. Nah, itu contoh dari korelasi positif sempurna. Di sini ada yang namanya koefisien determinasi, yaitu angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinasi atau KD yaitu R2 R pangkat 2 kali 100%. Yang di sini yang dimaksud koefisien determinasi itu adalah semisal contoh di sini R2 ini yaitu jumlah korelasi tersebut, koefisien korelasi tadi ya. Nah, R2 itu R adalah koefisien korelasi dikali 100%. Ini rumusnya. Ini rumus determinasi. Sedangkan jika 60% itu dipengaruhi oleh variabel, maka yang 40% itu dipengaruhi variabel lain. Ya, begitu. Intinya seperti itu. Nanti kita bahas kembali saat nanti sudah perhitungan.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. A. Korelasi sederhana atau bivariate correlation. Korelasi di antara dua variabel dikenal sebagai korelasi sederhana. Model struktural korelasi linier sederhana yaitu X dan Y, di mana X variabel bebas dan Y variabel terikat. Mohon maaf ya sebelumnya karena agak belibet. Semoga bisa teman-teman pahami ya. Kita lanjut. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan bergantung pada jenis data yang digunakan. Teknik statistik tersebut antara lain korelasi Pearson product moment, korelasi Spearman, korelasi gamma, dan lain-lain. Ini contoh macam-macam teknik statistik dalam korelasi sederhana. Itu ada Pearson product moment, korelasi Spearman, dan lain-lain. Kita akan membahas tentang korelasi Pearson product moment kali ini ya, yaitu untuk mencari hubungan bebas X, ini bebas X dengan variabel terikat Y dan data berbentuk interval dan rasio. Ini untuk Pearson product moment, ini khusus untuk data yang mohon maaf, data interval dan juga rasio, mohon maaf ya. Nah, di sini ada contoh perhitungan manualnya. Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar X dengan prestasi belajar matematika variabel Y. Berikut data motivasi belajar X dengan prestasi belajar matematika Y. Diketahui A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Di sini data mentahnya yaitu siswa sebanyak 10 dan variabel X-nya ini terdapat nilai. Nah, jumlahnya 10 dan prestasi belajar matematika di sini. Dan pertanyaannya sebagai berikut. A. Berapakah besar hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika? B. Berapakah besar sumbangan atau kontribusi motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika? Yang terakhir yaitu C. Buktikan apakah ada hubungan yang signifikan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu 1. Membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Nah, dari sini akan diterangkan oleh teman saya Cindra Wulan. Kami silahkan. Selanjutnya, kita yang pertama itu membuat hipotesis penelitian HO dan H1. HO ini tidak ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. H1-nya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Yang kedua, membuat hipotesis statistik. HO sama dengan RU sama dengan 0, berarti itu tidak ada hubungan. Jika H1 sama dengan RU, tidak sama dengan 0, itu ada hubungan prestasi belajar sama dengan motivasi belajar. Yang selanjutnya menentukan taraf signifikansi. Ini sama dengan 5%, berarti tingkat kepercayaannya 90%, 95%. Berarti tingkat kepercayaan sangat tinggi. Yang keempat, menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan ini menggunakan kolerasi Pearson product moment. Yang kelima, kaidah pengujian. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka HO-nya ditolak. Jika T tabel lebih dari T hitung, lebih dari T tabel, maka HO-nya diterima. Yang keenam, menentukan nilai koefisiensi kolerasi. Itu sudah ada tabelnya, motivasi belajar sama prestasi belajar. Berarti variabel X sama variabel Y. Kita akan menentukan variabel dari XY. Itu dari mana nilainya?
itu dari hasil itu dari variabel X dikali variabel Y. Ya, berarti X, Y itu nilainya dari perkalian variabel X dan Y. Semisal 50 dikali 65 hasilnya 3250. 70 dikali 65 hasilnya 4550 dan seterusnya. Apabila X kuadrat itu hasilnya dari hasil X, nilai X dikuadratkan. Semisal 50 dikali 50 itu dikuadratkan hasilnya 2500. 70 dikuadratkan hasilnya 4900 dan seterusnya. Selanjutnya Y kuadrat. Hasil Y kuadrat ini didapat dari nilai Y dikuadratkan. Semisal 65 itu dikuadratkan menjadi 4225. 65 dikuadratkan sama ya, 4225. 70 dikuadratkan menjadi hasilnya 4900 dan seterusnya. Itu sudah hasil, itu ada hasilnya di sigma hasil itu ya. Berarti variabel X hasilnya 770. Variabel Y hasilnya 805. Variabel XY 6300 6300 ya, itu ya. Berarti X kuadrat itu 6900, hasil Y kuadrat 6612. Sekarang kita lanjut ke rumusnya. Kita akan mencari R. Rumusnya adalah R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X, sigma Y. Akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kita langsung masukkan nilai dari rumus tersebut. N itu apa? N itu dari jumlah siswanya. Jumlah siswanya ada, berarti ada 10. Kita masukkan 10. Terus sigma XY itu dari hasil XY. Itu ya, berarti 63100 dikurang sigma X itu 770 dengan sigma Y 805. Terus akar N itu jumlah siswanya tadi lagi ya 10. Terus sigma X kuadrat itu hasilnya 60900 dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti 770 dikuadratkan. Lanjut ke N itu 10. Dan sigma Y kuadrat itu 66125. Hasilnya tadi ya dikurang sigma Y dikuadratkan. Berarti hasil Y tadi 805 itu dikuadratkan. Berarti kita hitung 10 dikali 63100 itu hasilnya 63100 dikurang 770 dikali 805 itu hasilnya 619850. Yang di bawah 10 dikali 60900 itu hasilnya 60903 kali dikurang 770 dikuadratkan itu hasilnya 592900. Dilanjut 10 kali 66125 itu hasilnya 661250 dikurang 800 dikuadratkan itu ya hasilnya 648,025.
Itu jadinya hasilnya R sama dengan 11150 akar 212922 sama dengan 0,764. Hasilnya itu. Kita kembali ke tabel yang di atas, berarti hubungan ini sangat positif. Berarti hubungannya sangat kuat ya teman-teman. Jadi untuk hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara motivasi belajar X dengan prestasi belajar matematika Y. Maka prestasi belajar matematika yaitu sangat meningkat. Kita selanjutnya mencari besarnya sumbangan kontribusi variabel X terhadap Y. KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Hasilnya tadi 0,764 kuadrat dikali 100%. Hasilnya 58,37%. Artinya pengaruh motivasi belajar X terhadap prestasi belajar matematika Y sebesar 58,37%, sedangkan sisanya 41,63% ditentukan oleh variabel lain. Selanjutnya menentukan T hitung dan T tabel. Yang pertama menghitung nilai T hitung. Rumusnya T hitung sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang dalam kurung R dikuadratkan. Kita masukkan tadi R tadi sudah menemukan nilai R ya. Nilai R yaitu tadi 0,764 akar 10 min 2. 10 itu tadi jumlah siswanya ya, dikurang 2. Akar 1 dikurang dalam kurung 0,764 dikuadratkan. Sama dengan 0,764 akar 8 per akar 1 dikurang 0,583. Jadi kurangan itu ya 1 dikurang 0,764 sehingga itu. Jadi sama dengan 0,764 buka kurung 2,828 per akar 0,417. T hitung sama dengan 2,161 per 0,645 sama dengan hasilnya 3,349. Itu hasil dari T hitung. Menentukan nilai T tabel. T tabel taraf sertifikasi A sama dengan 5%. Berarti sama dengan 0,05 karena uji dua pihak tutels, maka nilai A per 2 sama dengan 0,05 per 2 dan 0,025. DP-nya sama dengan N dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8, sehingga T tabel itu hasilnya 2,306. Menarik kesimpulan T hitung berarti hasilnya tadi 3,349, sedangkan T tabel sama dengan hasilnya 2,306. T hitung kurang dari T tabel maka HO ditolak, artinya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikut penjelasan dari kami kelompok 12 statistika. Mohon maaf tadi sempat dari Kak Cindra Wulan membaca ini T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Nah, jadi ini tadi dari atas tadi, mohon maaf ya, ada kesalahan. Mungkin Kak Cindra kurang fokus. Baik, terima kasih dari kelompok
12. Semoga teman-teman mudah difahami. Jadi dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.